Tim penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus menetapkan 5 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata niaga Komunitas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Penetapan 5 tersangka baru itu dilakukan setelah tim penyidik memanggil 14 orang saksi untuk dimintai keterangan dalam kasus tersebut. Dalam keterangan resminya, Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan, dari 14 orang saksi yang dipanggil, 1 orang tidak memenuhi panggilan, yaitu HL. Dengan tambahan 5 orang itu, maka kini total tersangka dalam kasus itu menjadi 21 orang, termasuk perkara obstruction of justice. Adapun 5 tersangka baru itu yakni HL selaku beneficiary owner PT TIN, FL selaku marketing PT TIN, SW selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019, BN selaku PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak 2019, serta AS selaku PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020-2021 dan definitif hingga sekarang. Ketut menjelaskan selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 telah menerbitkan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya atau RKAB kepada 5 perusahaan pemurnian dan pengolahan timah atau smelter secara tidak sah karena RKAB yang diterbitkan tidak memenuhi persyaratan, yaitu PT RBT, PT SBS, PT SIP, PT TIN, dan CV VIP yang berlokasi di Bangka Belitung. Ketut melanjutkan, SW, BN, dan AS juga mengetahui bahwa RKAB tersebut tidak dipergunakan untuk menambang di lokasi UEP-nya perusahaan smelter itu sendiri, melainkan hanya untuk melegalkan penjualan timah yang diperoleh secara ilegal dari PT UEP PT Timah Tbk. Ketut mengungkapkan pasal yang disangkakan kepada 5 orang itu adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 junto Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari 5 tersangka itu, 3 diantaranya langsung dilakukan penahanan, yakni FL di Rumah Tahanan Negara Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, dan AS dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba, Jakarta Pusat, selama 20 hari ke depan. Sedangkan BN tidak dilakukan penahanan dengan alasan sakit sebagaimana hasil pemeriksaan dokter. Ketut menegaskan sampai saat ini pihaknya masih terus mengejar aset milik para tersangka sebagai upaya optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dengan mengamankan sejumlah aset yang telah didapat seperti meliputi beberapa unit kendaraan mewah. Selain itu, tim Badan Pemulihan Aset melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah barang yang bersifat ekonomis lainnya. Di mana kita ketahui RKAB tersebut diterbitkan meskipun tidak memenuhi syarat. Yang kemudian ketiga tersangka tersebut tahu bahwa RKAB yang dia terbitkan tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan di wilayah IUP kelima perusahaan tersebut, melainkan sekedar untuk melegalkan aktivitas perdagangan timah yang diperoleh secara ilegal di wilayah IUP PT Timah. Dari Jakarta, Zulhamdi Yahmin melaporkan untuk Rilis ID TV.